Fitrahnya perempuan ini sering jadi perdebatan, Ustaz. Para orientalis itu sering menganggap bahwa hukum Islam itu menggunakan konsep patriarki, Ustaz, ya, bahwa laki-laki itu selalu di atas gitu. Seolah ada diskriminasi dalam Islam terhadap wanita. Seperti misalnya wanita tidak boleh jadi imam sholat, wanita wajib taat kepada suami, wanita tidak boleh jadi hakim gitu ya. Kemudian wanita lebih baik di rumah dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz memandang ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat sesuatu, jangan lepaskan dari konteks. Bagaimana konteks ketika Islam ini dulu datang? Ketika Islam datang 14 abad yang lalu, perempuan itu diwarisi, menjadi barang benda yang diwariskan. Ibu, anak kandung, saudara kandung tidak dapat warisan. Begitu tradisi zaman dulu. Lalu kemudian seorang laki-laki menikah, lahir anak pertama laki-laki. Habis itu si laki-laki tadi menikah yang terakhir saat dia sudah tua punya istri lagi, karena mereka zaman dulu poligaminya tanpa batas. Ketika meninggal, anak yang pertama ini boleh mewarisi istri bapaknya yang terakhir. Maka ketika Islam datang, haram hukumnya menikahi ibu tiri. Ibu tiri, istri bapak kita, itu mahram mu'abbad. Sampai hari kiamat, dia adalah ibu kita. Tak boleh dinikahi. Dan kalau seorang laki-laki meninggal, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/8. Ibu ada kalanya dapat 1/3, ada kalanya dapat 1/6. Lalu kemudian anak perempuan lizzakari mithlu hazzil unsayain. Perempuan mendapat 2 kali bagian anak laki-laki. Perempuan laki-laki mendapat 2 kali bagian itu bukan karena laki-laki itu superior, tapi karena laki-laki beban tanggung jawabnya besar. Dia yang menanggung mahar nikah, dia yang menanggung nafkah, dia yang menanggung perbelanjaan. Kalau ada saudaranya yang susah, orang tuanya yang tak makan, dia yang menanggung. Jadi di balik lebihnya bagian laki-laki, sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar. Perempuan, dia tidak menanggung apa-apa. Perempuan kalau dia punya harta, dia tidak menanggung apapun. Kalau ada perempuan yang ngasih makan anaknya dari gajinya, itu adalah pertolongan dia untuk suaminya. Nah, itu. Jadi, jangan, zaman Nabi SAW dulu, perempuan itu, kalau dia dalam keadaan menstruasi, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dia dibuatkan satu tempat khusus. Dan itu masih ada di suku-suku primitif zaman sekarang. Ketika Islam datang, perempuan yang menstruasi, mohon maaf, boleh serumah dengan suaminya, boleh satu kamar, boleh satu tempat tidur, boleh memasak. Tidak ada satu larangan apapun. Jadi Islam datang sangat moderat, memotong jarak zaman 14 abad. Dulu perempuan tidak boleh membaca kitab suci. Tidak boleh belajar membaca. Jangankan baca kitab suci. Ketika Islam datang, perempuan meriwayatkan hadis. Baca tarajim rijal, biografi periwayat hadis. Berapa banyak periwayat perempuan-perempuan. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba' tabi'in. Bahkan ketika kami belajar di Maghribi Maroko, Darul Hadis, salah satu dosennya, Dr. Faridah Zammaru.
adalah perempuan, menjadi dosen, dan dia belajar kepada Dr. Rawandi. Dr. Rawandi juga berguru kepada seorang perempuan namanya Aisyah binti Syati Abdurrahman. Aisyah Abdurrahman binti Syati. Seorang perempuan yang luar biasa menafsir Al-Quran. Ya, jadi orang yang mengatakan Islam mendiskreditkan perempuan, ada sesuatu di balik statementnya itu. Sesuatu kejahilannya, atau pura-pura jahil karena dia ada dapat pesanan untuk mendiskreditkan Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah terjawab sudah. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang ada ini dalam rangka memuliakan saja. Ada beda cara pandang tentang memuliakan. Menurut Islam, memuliakan perempuan itu adalah dengan menutupinya, menutup rambutnya, menutup wajahnya, menutup dirinya. Sedangkan Barat, makna memuliakan adalah membukanya, melepasnya atas nama isu-isu wanita, isu-isu gender. Kenapa? Kenapa meledak gender ini? Karena selama 15 abad perempuan mengalami tindakan diskriminatif. Perempuan tidak boleh membaca, perempuan teraniaya, perempuan tidak punya kuasa. Beda dengan Islam. Sehingga ketika terjadi Renaissance, masa pencerahan abad ke-15, maka mereka punya dobrakan yang luar biasa. Dia seperti teori pantulan. Teori pantulan itu begini, ini batu kita kasih tali. Kalau dia begini, dia mantulnya nggak terlalu jauh. Dia cuma begini. Tapi kalau dia begini, maka pantulannya juga akan begini. Pantulannya akan jauh. Ketika perempuan di Eropa itu ditekan dengan tekanan yang luar biasa. Tidak boleh membaca, tidak boleh baca kitab suci, tidak boleh berada di rumah saat menstruasi, diperjualbelikan sebagai budak. Sangat tertekan. Maka perlawanannya juga sangat jauh. Maka sampai-sampai yang sangat ekstrim gender ini tidak mau menikah sama laki-laki. Karena dia anggap laki-laki ini menginjak perempuan selama 14 abad. Maka muncullah gambar perempuan dengan berotot, kami bisa tanpa laki-laki. Itulah gender yang paling ekstrim. Islam memuliakan perempuan itu dengan menutup. Mereka memuliakan perempuan itu dengan membuka, dengan membebaskannya. Lari dari ajaran agama. Kenapa mereka meninggalkan agama? Karena kejahatan tokoh-tokoh agama. Judul bukunya Dark History of Pope. Sejarah hitam para Pope. Tulis saja di Google. Dark History of Pope. Lengkap di dalam itu. Bagaimana kejahatan tokoh-tokoh agama di abad pertengahan membuat orang menjadi anti agama. Maka muncullah apa yang disebut dengan agnostik. Agnostik orang percaya sama Tuhan tapi tidak mau beragama. Karena tokoh agamanya jahat-jahat. Akhirnya muncullah anti agama. Tapi tidak anti Tuhan. Ketika ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Tapi beragama. Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Kenapa? Karena ada sakit hati. Dark History of Popes. Vice, Murder, and Corruption. Itu tidak terjadi dalam Islam. Dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa saja dihukum. Tidak ada manusia suci, tidak ada holy man dalam Islam. Orang mendengar ucapan saya ketika ucapan saya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau saya melanggar, maka umat yang langsung mengkritik, kamu salah hai Abdul Somad, karena kamu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam.